tadhharu faidatu tartibi hadhil maratib 'inda at-ta'arud wa at-tarjih. Nah, nanti ada terkadang hadis yang secara zahirnya muta'arid, bertentangan, yang kalau kita gabungkan tak mungkin dapat digabungkan, ya. Nah, maka di sini nanti kita akan berbicara tentang di dalam mukhtaliful hadis, ya, dan di dalam nasikh dan mansukh tentang maudhu' ta'arud dan tarjih ini, ya. Jadi di sini kita tidak perlu jelaskan dengan ini. Maknanya ketika ada yang bertentangan, mana yang saya harus amalkan nih, ya, sementara kedua-duanya sahih, ya. Kalau saya buang satu dan ambil satu, dua-duanya sahih, tak boleh saya berbuat macam itu. Maka nanti akan ada cara untuk menggabungkan kedua hadis, yaitu pertama, langkahnya adalah kita cari takwilnya, ya, yakni al-jam'u, kita jamak keduanya, ya. Kemudian kalau tak dapat kita jamak, maka kita lihat apakah ada yang mutaqaddim dan mutaakhir. Maka yang mutaqaddim itu mansukh, as-tsani nasikh, maka yang kita ambil adalah yang nasikh, ya. Atau kalau dua-duanya sahih, ya, tak dapat kita jamak, tak diketahui mana yang dahulu dan mana yang mutaakhir, ya, maka di sini kita lihat langkah selanjutnya, step selanjutnya adalah tarjih, bisanad mana yang lebih sahih. Ada yang thiqah, kemudian ada yang thiqat, maka saya ambil yang thiqat, jamaah minas thiqat. Atau ada yang manfarada bihil Bukhari, kemudian mattafaqa alaihi syaikhani, bertentangan, maka saya ambil mattafaqa alaihi asy-syaikhani. Itu fi halat adamil jama', kalau tak dapat dijamak, tak ada. Tapi ini nadir jiddan, ya, tidak ada dua hadis sahih yang bertentangan, ya. Tetapi ini iftiradi, ya, sekiranya berlaku macam itu, apa yang harus dilakukan? Haitsu yuqaddam ma kana ruwatuhu fid darajatil ula, maka yang kita dahulukan adalah yang berada di dalam derajat pertama, ya, minal adalati wad dhabti ala ma kana dunahu fi dzalika. Tetapi hadza ghaliban, ya, ya, di dalam biasanya, tetapi laisa mutlaqan. Sebab apa? Sebab boleh saja hadis yang ada di dalam Sahih Muslim itu lebih sahih daripada apa yang ada di dalam Sahih Bukhari, ya. Itu yakni ghaliban, ya, hukum yang disebutkan itu adalah fil ghalib, ya, yakni mayoriti hadis yang Imam Bukhari ataupun al-muttafaq alaihi itu, ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu lebih kuat daripada Imam Muslim. Wa qad yuqaddamul adna, yang lebih rendah mungkin dia akan lebih diutamakan, ala ma fawqahu li umurin kharijiyah, yaitu disebabkan ada perkara-perkara luar yang menjadikan dia harus yang menjadikan dia lebih kuat daripada yang di atasnya, ya. Kama law kana hadis Muslim masalan. Misalnya hadis Muslim itu tentu di bawah derajat hadis Imam Bukhari. Wa huwa masyhur qasirun an darajati at-tawatur. Hadisnya masyhur tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Lakin haffathu qarinah, ya, diliputi oleh qarinah, ya. Qarinah itu ya tanda dan lain sebagainya. Sara biha yufidul ilma. Al-ilma di sini al-yaqin, ya, al-yaqin. Fa innahu yuqaddamu ala ma akhrajahu al-Bukhari idza kana fardan mutlaqan. Ada fardan mutlaq, ya, nanti kita juga akan bicarakan tentang al-fard ataupun al-gharib, ya, al-mutlaq dan gharib nisbi. Yang gharib mutlaq itu memang yang sanadnya itu hanya satu saja, ya, seperti hadis innamal a'mal binniyat, itu fard, ya. Hadis innamal a'mal binniyat itu tidak diriwayatkan oleh sahabat kecuali oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab tidak ada yang meriwayatkan kecuali Alqamah ibn Waqqas, ya. Kemudian dari Alqamah ibn Waqqas tak ada yang meriwayatkan selain Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi. Kemudian dari Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi tak ada yang meriwayatkan kecuali Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Nah, maka dari Yahya ibn Sa'id
ya Ibrahim, Alqamah dan Umar ini gharib mutlak. Ya, sanadnya tidak ada selain daripada mereka yang meriwayatkan. Nah, baru setelah Yahya ibnu Sa'id, Yahya ibnu Sa'id baru mutawatir. Ya, bahkan Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menyebutkan sampai 200 orang yang meriwayatkan daripada Yahya ibnu Sa'id. Nah, maknanya bahwa hadis ini awaluhu gharib mutlak, kemudian istafadha ba'da Yahya ibni Sa'id. Itu contoh daripada gharib, ya, itu makna daripada gharib. Nah, maka jika ada hadis yang fard mutlak di dalam Sahih Bukhari, ya, kemudian ada hadis yang masyhur di dalam Sahih Muslim yang menjadikan dia lebih kuat, maka akan didahulukan. Ya, walakin hadza fil nadir, wa nahwu zalika.